Shalom. Tuhan kita baik, amin. Saya percaya sore hari ini kita merasa anugerah Tuhan yang besar atas hidup kita. Saya percaya hati kita limpah dengan syukur, sehingga biarlah sore hari ini kita akan membawa persembahan pujian yang terbaik hanya bagi Tuhan kita. Mari kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ada oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kami memberikan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Kami percaya Tuhan bertahta, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Sehingga Engkau yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau bermazmur Tuhan. Kami mau bernyanyi hanya bagi-Mu Tuhan. Selama kami hidup Tuhan. Biarlah pujian kami, penyembahan kami berdoa di hadapan-Mu Tuhan. Hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis bawa di hadirat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama kami hidup. Mari kita mau bermazmur hanya bagi Tuhan. Aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan
katakan di hadapan Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan hanya kepadamu, padamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Mari kita mengangkat tangan kita, katakan, inilah yang kami renungkan, lah yang ku renungkan setiap waktu. Oh, nyanyian pujian dan pengagungan hanya kepada Engkau Raja kami. Ya Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Dan biarlah hati kita bersuka, dan hatiku bersuka, karena biarlah hati kami bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Haleluya, beri pujian kemuliaan yang bagi Tuhan. Kita yang mengasihi Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Sekali salam Bapak Ibu Saudara semuanya. Salam. Kita percaya punya Tuhan yang besar, amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Besar kau Tuhan. Dia yang layak dipuji. Dia yang layak kita agungkan. Amin. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya. Besarlah namanya. Kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya.
dahsyat, amin. Allah kita dahsyat perkasa, perbuatannya dahsyat. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan terbukti kuasa-Nya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhan tampak menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Allah terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa, Yesus Allah, Yesus Allah perkasa, Yesus Allah perkasa. Haleluya, Tuhan kita luar biasa. Di dalam Mazmur 148 ayat 4 dan 5 mengatakan, pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memerintah, maka semuanya tercipta. Amin. Tuhan, Kau yang berkuasa, layak ditinggikan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus
Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah sumber kekuatan bagi kita. Apapun yang kita hadapi, meskipun badai di depan kita, jika Allah bersama kita, Dia akan memberikan dia kekuatan dalam hidup kita. Kita mampu melewatinya bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan dan perlindungan bagi kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya
percaya Tuhan. Penuhi Apapun yang kami hati lalui, yang kami kami yang sekarang rindu Engkau ada bersama kami. Kami akan mampu melewati semua. Haleluya. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kau memenuhi setiap hati kami Tuhan. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau kekuatan bagi Kaulah kami sumber Tuhan. kekuatan kami, Yesus. Kaulah segalanya, Kaulah sumber pengharapan kekuatan, kami. Kaulah pengharapan Kami kami. berserah, Terima kasih berserah. Oh Yesus. haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu. Sungguh kami bersyukur. Syukur bagimu. Haleluya Tuhan. Kami bersama Engkau Tuhan. Batu keselamatanku. Kaulah sumber kekuatan dan kami mengandalkan Engkau. Kami bisa lewati karena bersama Engkau Tuhan. Apapun musim kami, meskipun badai di depan, kami akan lalui bersama Engkau. Haleluya Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib. Yesus Engkau Yesus. baik, sungguh baik, Haleluya. teramat baik. Terima Kau yang kuandalkan Tuhan, terima kasih. Oh Yesus, Kau yang kami sembah, Kau yang kami tinggikan, Kau yang dimuliakan, Kau Raja. Sejauh langit. Saya mengundang Bapak Saudara untuk bangkit kembali. Dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu
Bapak Ibu Saudara, tahukah kalau Tuhan yang kau sembah itu adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, yang mampu melakukan perkara yang ajaib. Hari ini saya membawakan tema firman Tuhan tentang mengapa kamu khawatir, mengapa kamu takut, mengapa kamu tidak percaya. Saya nggak tahu sore hari ini, mungkin ada beberapa yang datang pada hari ini. Engkau merasakan takut, hati kecilmu begitu takut, kau merasakan tawar hati. Bahkan kau merasa sesuatu, hari ini kau kehilangan pengharapanmu, kau kehilangan ketidakpercayaanmu saat kau datang kepada Tuhan. Tapi hari ini Tuhan katakan, biar jemaat gereja GCI Hidup Madiun, engkau mengalami yang namanya breakthrough of fight, terobosan iman terjadi. Karena firman Tuhan berkata, jika saja kau punya iman sebesar biji sesawi. Biji sesawi itu biji yang kecil. Pada waktu saya ke Israel, saya melihat biji itu biji yang sangat terkecil dari semua biji yang ada saat itu. Tapi firman Tuhan katakan, asal kau punya biji iman seperti biji sesawi yang kecil saja, engkau bisa berkata kepada gunung itu pindah, saudaraku. Dan itu artinya apa? Tidak ada masalah, tidak ada persoalan yang tidak bisa diatasi oleh kau. Tuhan memberikan kesanggupan, izinkan iman itu bekerja. Sore hari ini kau mengalami terobosan iman. Haleluya. Angkat kedua tanganmu, sembah Tuhan. Haleluya. Kalau mereka pergi ke pedalaman, banyak hamba-hamba Tuhan ketika mereka pergi ke tempat-tempat daerah-daerah yang terpencil, bahkan saya juga mengalaminya. Kenapa di situ banyak tanda-tanda mujizat terjadi? Orang-orang sakit disembuhkan, saudaraku. Orang-orang yang mungkin punya masalah mereka dilepaskan, dibebaskan. Ada satu cerita saudara, kisah nyata di Papua pada zaman yang lalu, yang lampau, saudaraku. Kalau mereka pesawat mau landing, saudaraku, itu agak sulit. Karena ada gunung dan mereka sedang membuat tempat untuk landing pesawat kecil masuk ke perbukitan-bukitan di Papua, saudaraku. Tapi ada seorang hamba Tuhan, dia berkata, Pak Pendeta, bukankah Alkitab berkata, jikalau kami punya iman sebesar biji sesawi aja, maka kami bisa berkata, gunung ini pindah, maka gunung itu akan pindah. Hamba Tuhan ini begitu sederhana. Dia hanya mempercayai firman Tuhan. Dia praktekkan, setiap hari dia berdoa, setiap hari dia berdoa. 1 bulan tidak terjadi apa-apa. Gunung itu masih tetap ada di tempat yang sama. Tapi dia katakan firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan itu hidup. Dia berdoa supaya gunung itu bisa pindah. Karena kalau gunung itu tidak bisa pindah, maka tidak bisa membuat landasan untuk landingnya pesawat kecil, saudaraku. Tapi 2 bulan tidak terjadi apa-apa. 3 bulan saudara tidak terjadi apa-apa. Tapi setelah 6 bulan saudara, ada sesuatu terjadi. Gunung itu saudara turun dan amblas karena ada sebuah guncangan. Dan saat itu di Papua mulai dibuat pesawat kecil. Dengar, imanmu sanggup memindahkan segala perkara yang mustahil menjadi tidak mustahil. Haleluya. Rabaya Sanda.
firman-Mu. Firman yang menghidupkan itu. Firman yang akan menyatakan perbuatan-Mu di tengah-tengah kami. Firman yang akan kami pegang yang menjadi tuntunan hidup kami. Untuk memasuki tahun 2026 ini. Kami cuma mau berkata, kami butuh Engkau Tuhan. Berjalan bersama kami, sertai kami. Kami tidak akan pernah melangkah tanpa tuntunan-Mu Tuhan. Hari ini urapi kami, berkati kebenaran firman-Mu. Yang percaya katakan, amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Dahsyat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bisa tolong ditayangkan aja dari teks kitab Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai 41. Nanti kita akan baca ayat yang ke-40 saja. Puji Tuhan. Saudara sudah ketemu firman Tuhan ya? Kita baca ayat yang ke-40. 1, 2, 3. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Sekali lagi. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, ini adalah sebuah teguran yang sangat keras. Yang Yesus tegur kepada para muridnya saat itu. Dia berkata, hei kamu kenapa begitu takut? Kamu sudah ikut aku lama loh. Hei kenapa kamu tidak percaya? Sudah banyak firman Tuhan yang aku sampaikan. Sudah banyak pengajaran yang engkau terima. Tetapi kenapa engkau masih takut? Kenapa engkau masih tidak percaya kepada aku? Yesus menegur mereka ketika mereka sedang menghadapi yang namanya badai. Saudaraku, badai yang sangat besar ketika mereka menuju ke tempat seberang di mana Yesus mengajak mereka, tiba-tiba di perjalanan itu danau yang namanya Danau Galilea adalah danau yang terbesar. Kita berpikir kalau danau itu selalu tenang. Tapi Danau Galilea berbeda dengan danau yang lain. Kenapa? Karena Danau Galilea ini 10 sampai 15 menit itu biasanya akan ada angin. Bukan angin sepoi-sepoi. Kalau saudara ke Bali, saya suka ke Bedugul, naik perahu di danau itu enak, tenang, adem suasananya. Tapi para murid tahu bahwa satu-satunya mereka menuju seberang harus melewati Danau Galilea. Dan mereka tahu danau ini unik. Setiap 15 menit ada tiupan angin yang bukan sepoi-sepoi. Tetapi mereka berpikir enggak masalah. Kami para nelayan. Wong tiap hari kerjanya ketemu danau dan laut. Ini mah kecil. Badai yang di Galilea sudah biasa kami hadapi. Jadi tenang saja, aman kali ini. Tapi saudara, apa yang terjadi Bapak Ibu? Badai ini, Danau Galilea ini juga punya adalah sebuah danau yang selalu penuh goncangan. Dan saudara, pada waktu itu ternyata mereka dikejutkan oleh yang namanya badai yang namanya seismos. Seismos ini badai apa? Tiupan anginnya begitu kencang saudara ya. Mereka bukan naik kapal yang aman seperti kita pergi kapal apa itu ya, ferry, mungkin kapal untuk berlayar, kapal untuk menikmati liburan. Ini perahu saudaraku ya, perahu yang selama ini tidak masalah. Tetapi saudara, tiupan angin begitu kencang membuat mereka goyang. Yang mabuk laut pasti bingung saudara ya. Ada yang mulai muntah-muntah, ada yang mulai sakit perut mungkin saudara ya. Ada yang mulai ketakutan karena gelombang itu begitu besar, angin begitu kencang. Dan saudara, apa yang tak terjadi saudaraku? Gelombang itu begitu besar dan dikatakan badai seismus ini adalah badai angin kencang disertai gempa. Kemarin hari apa itu terjadi gempa jam 1 malam. Saya lagi tidur kok kasur di pastori bisa goyang-goyang gitu ya. Saya udah tahu ini gempa,
tapi diteguhkan oleh suara gembala. Gempa, gempa, gempa. Waduh, gempa. Waduh, saya bangun loncat dari kasur saya karena suara teriakan dan saya cepat-cepat pakai baju siap-siap keluar. Karena saya pikir mungkin orang Madiun sudah diajarin kalau ada gempa harus keluar ya. Jadi saya nggak tahu, kalau di Jakarta saya masih tenang-tenang aja, lautnya masih jauh. Kecuali Megatrust gitu ya, jadi masih anyep-anyep. Ternyata nggak ada yang keluar saudaraku. Ya udah saya masuk kamar lagi, saya WA adek saya. Dek, ada gempa nggak di sana? Saya takut dia kenapa-napa. Nggak ada Ci. Oh ya udah, gue tidur lagi deh saya bilang. Saya tidur lagi saudaraku. Nah Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu mereka saya yakin mereka tidak bisa tidur. Boro-boro tidur, kecuali Yesus yang hanya bisa tidur menikmati badai. Dengar Bapak Ibu Saudara, kita nggak pernah tahu ada badai apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Tapi kita akan belajar hari ini untuk kau siap bisa menghadapi badai dalam hidupmu. Bahkan kita nggak akan pernah tahu kalau nanti gereja ini pun ada badai, ada tiupan angin kencang. Ya, ada sesuatu, suara-suara sumbang, ada sesuatu, orang-orang ngomong mungkin hal yang negatif yang kurang baik tentang perubahan-perubahan gereja ini yang sedang dikerjakan. Karena apa? Saya percaya gereja ini sedang ada di tracknya Tuhan. Gereja ini ada sedang di jalurnya Tuhan. Setan nggak mau, setiap gereja, setan nggak mau gereja ini, jemaat Tuhan masuk dalam destiny Tuhan, masuk dalam rencana Tuhan, masuk dalam panggilan Tuhan. Dia mencoba menarik saudara satu persatu dengan masalah-masalah yang saudara alami. Dia mulai menyingkirkan saudara dengan keadaan-keadaan yang tidak nyaman. Dia mulai diam-diam mengalihkan saudara, perhatian saudara dengan situasi-situasi yang membuat saudara lebih terpikat. Tapi dengar, saya percaya Tuhan sedang mempersiapkan gereja ini untuk menari dalam badai. Haleluya. Ada lagunya kan, menari dalam hujan. Tapi ini lagunya menari dalam badai. Saudaraku, amin Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, Yesus menegur mereka. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya saudaraku? Penyebabnya apa? Yang pertama yang membuat mereka takut dan tidak percaya adalah mereka melihat badai itu. Mereka melihat masalah yang mereka alami itu lebih besar daripada Tuhan. Rasa takut ini bukan karena badainya sebenarnya Bapak Ibu. Saya yakin mereka udah terbiasa hadapi badai. Namanya nelayan. Tapi yang mereka takut adalah badai itu membawa air mulai masuk ke dalam perahu mereka. Wow, dikatakan air itu hampir penuh. Saudara, resikonya apa? Mereka dalam bahaya. Kalau air terus bertambah saudara, maka perahu mereka akan tenggelam. Dan kalau mereka tenggelam, otomatis mereka akan koit, mati. Saya yakin para nelayan bisa berenang saat itu. Tetapi walaupun mereka berenang, mereka tetap tidak bisa melawan gejolak gelombang itu yang begitu besar. Tiupan angin. Dan satu-satunya mereka akan mungkin meninggal. Badai ini jarang terjadi Bapak Ibu Saudara. Tetapi hari itu gak kau tahu kenapa. Mungkin mereka pikir kita kok kayak apes. Kok hari ini kita kayaknya kayak ada sial, kenapa ini kita alami? Mereka menjadi orang yang syok saat itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya mau beritahu, mereka menjadi takut dan tidak percaya karena mereka melihat air mulai masuk ke dalam perahu mereka. Mereka mulai melihat masalah-masalah, mereka akan mati dan mereka akan tenggelam saudaraku. Rasa takut itu membuat mereka panik sehingga mereka lupa sama Yesus yang ada di perahu itu. Saudaraku, kadang waktu kita hadapi masalah, kadang waktu kita mengalami sebuah krisis, sebuah tantangan saudaraku, kita kadang-kadang lupa, kita itu takut, akhirnya kita menjadi panik dan kita merasa kita ini sendiri. Lupa kalau ada Tuhan bersama kita, betul? Karena kita berpikir kita yang menghadapi masalah ini loh. Istri mana ngerti, anak masa ngerti, saya yang harus berjuang hadapi masalah ini seorang diri. Tapi kadang kita lupa. Di dalam perahu kehidupan kita ada Yesus bersama kita. Amin. Sekali lagi, jangan pernah saudara takut. Karena takut dan tidak percaya. Karena engkau lebih melihat masalahmu lebih besar daripada melihat Tuhanmu yang besar. Amin. Fokus kita jangan kepada masalahnya saudaraku. Mereka berfokus kepada air yang masuk. Yang membuat mereka takut. Seringkali masalahnya itu, ya mungkin kita masalah ngalami yang namanya ekonomi. Ya kok sekarang dagang susah ya, benar-benar susah. Kemudian kita juga melihat biaya hidup mulai naik.
Ya, ini sesuatu yang sedang terjadi yang kita alami. Daya beli makin menurun, saudaraku. Biaya hidup makin tinggi. Belum lagi dunia dengan isu masuk dalam perang dunia ketiga lah. Belum lagi kemarin sempat dikatakan 7 hari listrik akan padam. Belum lagi biaya pangan, semua sedang bergejolak. Saudara semua tahu karena berita-berita itu viral. Di mana aja saudara bisa dengar. Kadang-kadang kita belum menghadapi bahaya 7 hari mati lampu. Kadang-kadang kita belum mengalami bahaya. Tiba-tiba uang rekening semua hilang. Kadang-kadang kita belum mengalami yang namanya bahaya itu terjadi di depan kita. Kita mulai parno. Kita mulai takut. Kita mulai khawatir. Kita mulai gak percaya saudaraku. Kita gak percaya bahwa di tengah-tengah krisis tetap ada pemeliharaan Tuhan. Amin. Kita gak percaya di tengah-tengah masalah kita tetap ada Tuhan yang akan melakukan perkara yang luar biasa. Untuk kita mengalami kemenangan demi kemenangan menghadapi masalah-masalah itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita kadang gak sadar, kadang kita lupa karena kita fokus kepada masalah-masalah itu yang membuat air itu masuk ke dalam hidup kita. Air ketakutan, air kekhawatiran, air kecemasan, air kepanikan. Dan akhirnya kita goyang, kita lemah, kita menjadi panik dan kita lupa fokus kalau Tuhan ada bersama kita. Kasih tahu di sebelahnya, hadapi masalahmu karena Tuhan bersamamu. Amin. Yang kedua saudaraku, ternyata pada waktu mereka panik saudaraku, mereka baru ingat, oh ada Yesus. Ada Yesus. Mereka mulai cari Yesus di buritan saudaraku. Dan dikatakan Yesus tertidur. Wow, tenang banget. Yesus tertidur, dia capek seharian. Dari pagi sampai petang mengajar orang banyak, dia capek. Dia juga manusia, dia juga butuh istirahat. Dia sedang tertidur. Dan ini tambah membuat mereka menjadi takut karena melihat Yesus itu diam saja. Bahkan Yesus tertidur, mereka mulai berpikir, Yesus gak peduli ya kepada kita. Yesus gak peduli lagi. Yesus kok gak nolong kita. Sampai air sudah masuk, sampai kita mau binasa, perahu kita tenggelam. Kok Yesus itu gak peduli dengan kita. Padahal kita ini muridnya loh. Padahal kita ini udah setia loh ikut Tuhan. Kita udah bayar harga loh. Kemana-mana Tuhan Yesus pelayanan. Kami selalu ikut, bahkan makan aja telat, kadang tidur aja juga susah. Kadang kami harus bawa perlengkapan Tuhan Yesus, nggak bawa sound system, bawanya bakul. Saudaraku bagiin 5 roti dan 2 ikan buat 5.000 orang. Sementara perutnya lapar, saudara udah sakit mah. Ternyata mereka harus gotong-gotong bakul ikan, bakul roti bagi-bagi. Kita udah lakukan apapun buat Tuhan Yesus. Perahu kita udah dipakai untuk Yesus mengajar. Kok Tuhan nggak peduli dengan kita? Kok Tuhan mau biarkan kita binasa? Kenapa Tuhan izinkan kami mengalami masalah seperti ini? Dan Tuhan itu kok kenapa diam aja gak melakukan apa-apa? Sepertinya Tuhan gak memberikan solusi. Kita udah berdoa, kita udah minta Tuhan tolong kita. Kok pertolongan Tuhan gak datang? Kok jawaban doa gak ada? Saudara, kita udah doa, udah puasa, udah nangis-nangis bombay, udah jungkir balik. Kok tetap aja masalah ini belum diselesaikan? Saudaraku, kadang-kadang Tuhan diam saja. Kalau Tuhan diam bukan berarti dia tidak mendengar doamu. Amin. Kalau Tuhan diam bukan berarti dia tidak mendengar doamu. Kalau Tuhan diam belum menjawab doamu bukan berarti dia sedang tidak bekerja saudaraku. Dia sedang bekerja. Tetapi dengar baik-baik. Kalau Tuhan diam saja, dia sedang mengajarkan saudara dan saya untuk tetap percaya kepada dia. Amin. Kita ini susah loh untuk percaya sama Tuhan. Para muridnya itu kurang apa sih? Sudah banyak dengar pengajaran. Langsung diajarkan sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus penuh hikmat, penuh kuasa. Mendemonstrasikan kuasa Tuhan bekerja. Pengajarannya lebih bagus dari Pak Okta. Pengajarannya keren. Tapi lihat orang-orang yang sudah banyak mendengar pengajaran ini saudaraku. Ketika ada badai, mereka menjadi lemah dan goyah. Ketika ada badai mereka menjadi takut dan khawatir. Karena apa? Karena mereka merasa Yesus tidak peduli dengan hidup mereka. Saya memberitahu, kalau engkau diizinkan masuk dalam badai, bukan berarti Yesus enggak peduli. Saudara, yang ngajak mereka itu nyebrang lewati danau siapa? Yesus, betul? Dan kalau Yesus yang ngajak mereka, Yesus tahu enggak jam sekian ada badai.
yang besar. Dia tahu. Saya mau beritahu, jangan pernah takut, jangan pernah engkau tidak percaya ketika hari ini engkau sedang mengalami badai. Jangan lari dari badai itu, jangan panik. Tapi engkau berkata, aku tahu, karena Tuhan tahu, di dalam badai pun ada Dia. Di dalam badai yang aku lewati ini, Tuhan juga tahu. Dan Dia tidak meninggalkan aku sendiri. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara merasa, engkau merasanya seorang diri saat ini, engkau sedang bergumul. Bahkan orang lain gak tahu apa permasalahanmu. Bahkan kau rasanya udah menyerah, bahkan tawar hati, hilang kekuatanmu. Tapi hari ini saya mau beritahu, Tuhan peduli dan mengasihi saudara. Tetap berdiri di tengah badai. Tetap hadapi badai. Tetap keluar dari badai. Dan lihat sekali lagi, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Ketika kau melihat mengatasi badai itu, maka engkau akan lihat kemuliaan Tuhan itu besar. Amin Bapak Ibu Saudara. Engkau akan kagum dengan Tuhan, apa yang Tuhan buat. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kenapa mereka khawatir? Kenapa mereka takut? Kenapa mereka tidak percaya? Di dalam ayat 38 saudaraku, dia yang di B dikatakan, dia membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudara, lihat kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Guru, engkau gak peduli dengan kami. Kami ini akan binasa. Kata-katanya positif apa negatif? Negatif. Kata-katanya ini yang menguatkan atau yang melemahkan? Melemahkan. Kata-kata ini bisa berupa kutuk. Mereka belum melihat sesuatu faktanya. Mereka berkata, wah, kenapa kita ngalami masalah ini? Matilah kita. Tuhan ini jahat gak tolong kita. Kok kita bisa begini? Kata-kata yang keluar itu yang negatif, yang melemahkan iman saudara sehingga saudara gak bisa mengalami breakthrough of faith, terobosan iman. Kata-kata yang keluar dari mulut saudara itu ada bisa menjadi kutuk mengikat saudara. Ya kita udah susah sih ya, mau usaha apa? Ya gimana ya? Ya mungkin kita gak laku kali dagangannya. Atau ya omset kita turun. Karena kata-kata yang kau ucapkan itu mengikat. Saudaraku, hal yang ketiga kita dapati. Kenapa mereka takut? Kenapa mereka tidak percaya? Karena iman mereka belum bertumbuh. Saudaraku, pengajaran yang bagus saja belum tentu membuat seseorang imannya itu bertumbuh. Saya mau beritahu, pengajaran yang bagus saja belum tentu membuat seseorang imannya bertumbuh. Mereka apa enggak kalah dengan pengajaran Tuhan Yesus, tapi iman mereka belum bertumbuh. Mereka udah lihat mujizat loh. Tuhan melakukan mujizat menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang yang kerasukan, memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang. Dia udah melihat semua mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, tapi iman mereka belum bertumbuh. Ternyata ada maksud Tuhan ketika mereka diizinkan masuk dalam badai itu. Ada maksud Tuhan ketika mereka diizinkan mengalami badai. Saudara tahu Tuhan sedang membentuk, melatih iman mereka. Melalui badai ini iman mereka bertumbuh. Amin. Kadang-kadang ketika kita punya pengalaman sama Tuhan, waktu punya masalah, iman kita mulai bertumbuh saudaraku. Iman kita mulai dikuatkan. Iman kita mulai dibangun saudaraku. Ini alasannya kenapa Tuhan kadang-kadang izinkan mereka melewati badai supaya mereka punya pengalaman dengan Tuhan. Mereka kenal siapa Tuhannya. Kalau mereka kenal Tuhan, punya pengalaman dengan Tuhan, mereka imannya akan bertumbuh. Iman kita gak bisa didompleng. Kita gak bisa ikuti imannya orang lain. Imanmu harus engkau bangun setiap hari. Dengan latihan-latihan melalui masalah-masalah yang kadang-kadang datang secara tiba-tiba. Saudara ada kalau masalah itu datang, permisi Pak Vensa, aku mau kasih kamu masalah, siap-siap ya. Enggak ada, masalah itu kalau datang tiba-tiba. Enggak ada informasi, enggak ada pemberitahuan, mendadak saudaraku. Dan banyak orang enggak siap menghadapi masalah. Sehingga mereka menjadi takut, sehingga mereka menjadi tidak percaya. Hari ini, kalau saudara sedang menghadapi badai, Tuhan ingin saudara bertumbuh imanmu. Amin. Tuhan mau imanmu bertumbuh naik level saudaraku.
Kalau iman saudara itu bertumbuh, para murid ketika ada dalam badai, mereka akan melakukan apa yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus lakukan ketika menghadapi badai? Dia tetap cool, tenang. Betul? Berapa banyak kita kalau kita punya masalah, kita nggak cool, kita nggak tenang. Kita panik, kita takut, kita nyalain orang. Kita akhirnya nyalain Tuhan, kita pahit, kita ninggalin Tuhan. Tuhan gak tolong saya sih, Tuhan izin saya ngalami masalah. Saudara tahu loh, mereka sudah taat ikut Tuhan loh. Disuruh Tuhan nyebrang, mereka ikuti. Kadang-kadang kita berpikir, ikut Tuhan kayaknya aman-aman aja ya. Gak akan ada masalah. Siapa bilang? Orang yang udah taat, orang yang udah setia, juga diizinkan Tuhan menghadapi yang namanya badai. Kenapa? Karena Tuhan tahu lewat badai ini mereka sedang dilatih. Kalau ada badai berikutnya, mereka bisa menghadapi dengan ketenangan. Ketenangan itu dibangun dari dalam hati kita. Tenang. Ketika engkau tenang, engkau mulai bisa terkonek untuk bisa berdoa. Engkau mulai bisa menyelaraskan gelombang signalmu. Kira-kira lewat situasi ini Tuhan mau lakukan apa? Firman apa yang akan terjadi yang aku perlukan? Engkau diselaraskan seperti gelombang radio. Engkau mendengarkan radio, cari signal itunya, gelombangnya. Kalau gelombangnya tepat, engkau dapat suaranya bagus, jernih, betul? Engkau bisa mendengar. Tapi kalau orang yang takut itu panik, dia nggak bisa berdoa. Sekalipun dia berdoa, kenapa? Jiwanya itu ada badai, nggak tenang, sehingga dia nggak bisa menangkap frekuensi Tuhan. Firman Tuhan itu nggak terjadi. Firman Tuhan itu nggak menghidupkan dia. Tapi seperti radio yang diputar, kalau pas gelombangnya tepat, frekuensinya tepat, dia bisa mendengar. Ada lagu, ada berita. Kalau engkau tenang, engkau tidak panik, engkau tidak takut menghadapi badai. Engkau sedang menyelaraskan hatimu dengan apa yang Tuhan mau lewat firman-Nya. Dan kalau engkau dapetin firman-Nya, saya tahu apa yang mesti saya lakukan. Karena firman Tuhan telah berbicara kepada hati saya. Dan saya akan tetap teguh dan kuat menghadapi badai ini. Amin. Kalau engkau imanmu bertumbuh saudara, engkau akan belajar seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangun tidur saudara. Dia ngeliat badai, badai, buset, badai. Wah dia ketakutan, enggak. Dia tenang aja, ada lukisan yang dilukis. Yesus menghardik badai. Lukisan ini naik dari ratusan juta sampai triliunan. Dan ini dibeli oleh negara Arab. Keren Yesusnya menghardik air. Saudara, ketika engkau imanmu bertumbuh, engkau bukan hanya tenang menghadapi badai. Engkau punya otoritas yang daripada Tuhan. Sebab roh di dalam dirimu lebih besar daripada roh manapun. Sebab di dalam diri kita tidak ada ketakutan. Tapi roh Allah memberikan kita keberanian. Engkau bisa menegur masalahmu. Engkau bisa menghardik masalahmu. Dengan otoritas daripada Tuhan, dengan perkataanmu. Bukan berkata, aku binasa. Oh Tuhan gak tolong saya. Oh Tuhan kejam. Tapi sebaliknya engkau berkata, dengar masalah. Engkau tidak bisa macam-macam dengan hidupku. Dengar setan, engkau tidak bisa melakukan apa-apa. Engkau tidak bisa menakutiku. Engkau tidak bisa mengambil damai sejahteraku. Dan hari ini aku berdiri untuk masalahku. Aku menghardik engkau. Sakit penyakit keluar di dalam nama Yesus. Roh ketakutan keluar. Aku menghardik semua hal yang mencoba membuat aku takut dan khawatir. Dia bisa menghardik badai itu, gelombang itu menjadi teduh. Bukan hanya menghardik, tapi Tuhan lakukan apa lagi? Dia percaya kepada Bapaknya. Yesus katakan kita akan sampai ke seberang. Yesus tahu ada badai. Sebagai manusianya dia juga tahu, tapi dia Tuhan. Dia cuma melakukan, I trust him. Aku percaya kepada Bapakku. Badai itu diizinkan bukan untuk menghancurkanku. Amin. Badai itu diizinkan bukan untuk menghancurkanku. Tapi Yesus tahu, dia percaya dan dia kenal Bapaknya. Karena dia punya hubungan pribadi dengan Bapaknya. Badai itu dibuat, justru dia tahu bukan untuk menghancurkannya. Tapi dia sedang percaya kepada Bapaknya, saudaraku. Seringkali yang membuat kita gak bisa mengatasi badai karena ketidakpercayaan kita. Kita gak percaya dengan Bapa kita. Bahwa yang dia rancang itu adalah yang baik. Yang dia buat itu adalah yang baik, saudaraku. Amin Bapak Ibu Saudara. Seharusnya kalau iman mereka bertumbuh, mereka akan melakukan seperti Tuhan Yesus. Wih keren loh. Kalau jemaat GSJ Air Hidup, cool seperti ini. Hadapi masalah, tenang.
Ya kan, gak perlu panik, gak perlu heboh saudaraku. Yang kedua, doa sama-sama. Perangi masalah itu men. Di Komsel berperang, doa pagi berperang. Jumat satu doa kegerakan berperang. Malam worship penyembahan, worship night berperang dengan pujian. Bedeh, setan juga takut saudaraku, amin. Badai itu dalam hitungan menit lenyap saudaraku, amin. Dan saudara semua akan mengalami kemenangan dan breakthrough of faith. Terobosan iman terjadi dalam hidupmu, dalam gereja ini, amin. Wah keren sekali, tema bulan ini sungguh keren. Breakthrough fight, terobosan iman terjadi, tapi perlu badai. Kasih tahu dong, kita perlu badai. Perlu badai Bapak Ibu Saudara, amin. Saudara saya mau beritahu, dunia sedang tidak baik-baik saja. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Katakan akan masuk perang dunia ketiga, dibukakan rancangan elit global. Dikatakan Indonesia rawan bencana. Kalau lihat di TikTok semua masa persiapan. Yang rumahnya dekat gempa-gempa. Karena mereka tahu keadaan Aceh. Tapanuli, kemarin Medan dengan lumpur. Ya saudara itu sampai 2 bulan Aceh masih mati lampu. Dan saudara mereka benar-benar kesulitan. Harga barang itu naik, makanan naik, pangan. Pertolongan sulit saudaraku. Saudara, bahkan saya tadi lihat di YouTube. Pendeta Aruna berkata, memasuki bulan Maret. Itu bukan hal yang mudah dan semakin sulit. Tapi hari ini Tuhan sedang mempersiapkan saudara. Karena Tuhan tahu di dalam badai itu engkau akan bisa mengatasinya. Amin. Engkau bisa melewatinya. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Badai dipakai Tuhan sebagai sekolah iman kita. Amin. Jangan lari dari masalah saudaraku. Karena masalah itu dipakai untuk membentuk, melatih iman saudara. Tanpa badai imanmu tidak bertumbuh. Yesus kadang-kadang menguji iman saudara bertumbuh atau tidaknya melalui badai. Murid-muridnya dia lihat, udah kebanyakan dengar firman Tuhan. Udah kebanyakan dengerin mujizat. Ini jemaat GC Air Hidup udah kebanyakan diberkati, maunya berkat. Hari ini saya mau nguji dia, masuk badai. Yesus mengizinkan menguji iman saudara lewat badai. Murid-muridnya apa sih yang gak kurang? Semuanya dia sudah ngalami bersama Tuhan Yesus. Tapi hari itu diizinkan masuk mengalami badai seismo. Badai yang mungkin 1001 kali baru mereka alami. Tapi itu membuat mereka paniknya bukan main. Dan Yesus menegur mereka. Hai kamu kenapa tidak percaya? Kamu kenapa takut? Bukankah ada aku yang bersama dengan kau? Ini teguran Tuhan cukup keras. Dan saya berharap ketika ada badai, Tuhan gak menegur lagi jemaat GC Air Hidup. Karena engkau akan melakukan yang sama seperti Tuhan Yesus. Amin. Yang terakhir. Karena mereka belum mengenal Yesus sepenuhnya. Kalau saudara baca ayat yang 41, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Udah. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Mereka jadi takut sama Yesus. Tadinya mereka takut dengan badai. Tapi ketika badai itu reda, mereka jadi takut. Wih, keren men. Ini siapa Yesus? Yang saya tahu mah Yesus itu kan guru. Dia ngajar. Dia tuh baik, suka nolong orang, suka berkati, suka sembuhin orang sakit. Yang saya tahu Yesus itu mengajar, penuh belas kasihan. Tapi hari itu pandangan mereka tentang Yesus berubah. Mereka hari itu tahu bahwa Yesus bukan hanya seorang guru seperti manusia yang lainnya. Tapi Yesus adalah Tuhan di atas alam semesta. Karena laut dan badai angin pun tunduk dan diam. Dan hari itu mereka mulai berubah setelah mereka lewati badai bersama dengan Tuhan. Mereka kagum, mereka hormat, mereka takut kepada Dia. Saudara, seharusnya ketika orang-orang yang keluar dari badai apapun, mereka akan lebih sungguh-sungguh untuk Tuhan. Mereka akan hidup benar-benar buat Tuhan. Mereka akan benar-benar mempercayai dirinya lebih lagi buat Tuhan. Mereka gak akan merasa takut dan khawatir. Mungkin secara manusia itu naluri yang alami. Tapi karena mereka tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang besar. Dia adalah Tuhan bukan hanya manusia, tapi Dia Allah yang hidup. Dia jauh. Dia akan hidup lebih baik lagi untuk Tuhan.
Dia gak akan main-main dengan waktu yang ada. Dia akan layani Tuhan, dia akan ibadah sungguh-sungguh. Dia akan mengerjakan pelayanan yang sungguh-sungguh dan berani bayar harga. Karena cara pandang kita berubah. Karena Tuhan yang kita layani itu bukan Tuhan yang jadi kacung kita. Tuhan yang kita sembah itu bukan mesin ATM yang memberkati hidupmu. Tuhan yang kamu sembah itu bukan Tuhan yang menjadi budakmu, hambamu. Bahkan kau bisa marah dengan Tuhan dan kecewa sama Tuhan kalau engkau belum mengalami pertolongan Tuhan di waktunya. Dia Tuhan yang besar. Lewat badai engkau kenal dia. Lewat badai engkau tahu Tuhanmu bukan hanya Yesus juru selamat. Tuhanmu itu bukan hanya Tuhan yang baik, yang memberkati engkau, menyembuhkan engkau. Tapi dia Tuhan, di atas segala-galanya dia Tuhan yang besar. Taruh hormatmu sama Tuhan. Taruh rasa takutmu sama dia. Taruh rasa gentarmu sama dia. Kagum sama dia. Saudara, berapa banyak seringkali kita merendahkan dan meremehkan Tuhan yang kita sembah. Dengan hidup kita yang tidak sungguh-sungguh. Dengan hidup kita yang kita tidak pernah mempersembahkan di atas mezbahnya setiap hari. Kita jalani hidup asal-asalan, seenak-enaknya aja. Kita berpikir hidup ini milik kita, uang yang kita punya milik kita, waktu yang kita punya milik kita. Tapi Tuhan mau. Kalau engkau kagum, takut sama dia, engkau akan berani mempercayakan hidupmu kepada dia. Waktumu, harta bendamu, bahkan seluruh hidupmu engkau percayakan kepada dia. Amin. Mungkin kau dipanggil untuk melayani Tuhan, tapi gimana ya Bu Gem, kondisi ekonomi lagi begini. Mungkin kau sudah dipanggil untuk melayani Tuhan, tapi kau masih ada alasan karena waktumu. Karena mungkin ada pilihan lain. Tapi mungkin Tuhan sudah memanggilmu untuk melayani di tempat ini. Tapi kau masih mengeraskan hatimu, gengsimu, harga dirimu. Udah gak zamannya. Ini waktunya kau pandang Tuhanmu. Dia Tuhan yang besar. Dia Tuhan yang dahsyat. Sekali lagi, badai membuat engkau mengenal Yesus sepenuhnya. Karena pada waktu itu murid-muridnya pengenalannya akan Tuhan hanya sebatas sedikit saja, saudaraku. Bukankah banyak orang dia katakan dia mengenal Yesus? Kebanyakan dari kata pendeta. Yesus begini lu, Yesus begitu, Yesus begini, Yesus dahsyat. Tapi kata pendeta, kita dengar kata Yesus, pengajaran dari pendeta ini. Tapi kita belum tentu mengenal Yesus secara pribadi. Banyak orang bukan hanya mengenal Yesus, tapi hanya tahu knowledge, pengajaran tentang Tuhan. Tapi mereka gak pernah ngalami. Murid-murid yang melihat apa yang Yesus lakukan, mendengar apa yang Yesus ajarkan, tapi mereka enggak pernah ngalami badai, iman mereka enggak bertumbuh. Tapi hari itu menjadi titik balik, mereka bertumbuh. Break to faith, terobosan iman terjadi. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini tema ini Bu Lili, ini enggak main-main, break to faith. Kau sedang menyerahkan jemaatmu di dalam badai untuk mereka bisa menjadi orang-orang yang punya iman yang kuat, yang dibangun. Karena hari-hari ke depan bukan hari yang tambah baik. Tapi kita butuh kekuatan Allah yang memberkati hidup kita. Yang menolong memampukan kita. Amin saudaraku. Sekali lagi saya dengan tutup ada satu statement yang mengatakan. Laut yang tenang tidak pernah menghasilkan pelaut yang tangguh. Laut yang tenang tidak pernah menghasilkan pelaut yang tangguh. Sebaliknya badai yang besar membuat iman kita tidak takut menghadapi badai dan mempercayai Tuhan di tengah badai. Jangan takut dan saudara belajar percaya. Mempercayai Tuhan di tengah badai. Mempercayai Tuhan di dalam badai kehidupanmu. Amin. Saya ingin tutup dengan satu kesaksian. Nanti saudara dengar di YouTube-nya saja yang tadi pagi. Salah satu seseorang yang saya dampingi, dia minta tolong saya, Phil anterin saya yuk mau beli kacamata. Tiap tahun dia ganti kacamata. Saya bilang Ci periksa dulu. Kebetulan 2022 dia bilang udah 2 tahun gak periksa mata. Karena kan COVID kerja di rumah. Oke kita periksa. Ternyata ada katarak. Kata dokter ini mau dioperasi sekarang boleh? Enggak juga gak apa-apa.
Dia merasa tuh ada matanya kurang lihat. Jadi sepertinya tambah minusnya gitu dia merasa ya, tambah plusnya. Ternyata itu ada masa katarak. Jadi dia bilang dia ambil keputusan operasi aja katarak. Setelah operasi katarak, di ruang pemulihan, opa oma bilang, "Hi, kita terang ya, enak ya lihatnya jelas." Teman saya ini bingung, sama aja keadaannya, operasi tidak operasi saudaraku ya. Jadi akhirnya dia dioper ke dokter saraf mata. Di sana dikasih obat untuk sarafnya menguatkan. Ternyata 1 minggu tidak ada hasil. Bu, MRI ya, saya takutnya ada masalah tumor yang ada di belakang otak ini, di belakang matanya. Oke, setelah di MRI, saya nggak suruh dia ambil, saya yang ambil. Saya baca teksnya, saya tahu diameternya itu 4,5 kalau nggak salah, sangat besar sekali. Orang ini nggak pernah sakit, orang ini nggak pernah mabok, nggak pernah pusing, dia sehat baik-baik, saudara ya. Dia sangat senang makan B2, saudara. Dia sangat baik, sangat sehat sekali. Jadi nggak pernah ada masalah. Tapi pada waktu itu hasil tesnya mengatakan ada tumor di otak dia dan juga ada di dalam tengah-tengah hormon yang menekan matanya. Sehingga matanya ini 3/4 yang bulat sudah tidak bisa lihat, gelap. Dan sebelah mata kirinya sudah 1/4 gelap. Saudara, satu-satunya mau dioperasi. Kami konsul ke RSCM Cipto dan dokter sana harus operasi mereka secara tim. Karena ini kasus yang langka. Karena orang ini nggak pernah ada gejala pusing, mabok, kesandung lah, suka tiba-tiba lupa lah, nggak ada. Jadi akhirnya adiknya yang ada di luar negeri berkata, "Vili, kamu udah dampingi cici saya, gimana menurut kamu? Mau dioperasi di RSCM?" Menurut saya kita perlu opini yang lain. Kalau cici kamu kan nggak mau misalnya di luar negeri atau apapun, di dalam dia percaya. Kalau Tuhan mau nolong saya, Tuhan tetap nolong walaupun dengan dokter yang ada di Indonesia. Buat saya nggak apa-apa, saya percaya Tuhan akan tolong. Oke, saya bilang second opinion, ada dokter Profesor Eka. Dan saya tahu 1 bulan mungkin lama. Dan akhirnya ada agen asuransi dia dan kenal dengan agen lain. Agen itu kenal dengan salah satu jemaat dan itu jemaatnya bareng-bareng dengan Profesor Eka. Akhirnya ada yang tidak bisa hadir, dalam hitungan berapa hari dia boleh diperiksa. Saya temenin dia, "You harus tindakan operasi." Ya dokter Eka nggak pernah nakut-nakutin, dia ngomong santai, "Operasi saja, jalani saja." Oke, dioperasi ya, ternyata dioperasi dan itu tumornya gede sekali. Ternyata setelah operasi selesai, 5 hari dalam pemulihan, dia harus melakukan yang namanya gamma. Gamma itu hanya 2 ada, yang saya tahu di RSCM sama di Siloam atau mungkin ada di Eka Hospital, rumah sakit besar. Gamma itu alatnya mahal, tidak bisa untuk BPJS. Jadi sangat mahal. Jadi dia diteken kepalanya, mulutnya nggak boleh bergerak. Gamma itu dilaser seperti supaya tumornya nanti mengecil. Karena kalau diambil semua itu saraf-sarafnya otek, bisa stroke, bisa piansu, koma, nggak bisa. Jadi ada bagian yang nggak boleh ditoel. Saudara, akhirnya dioperasi. Saudara, gamma itu bukan sekali, 3 kali gamma. Total semua itu biayanya hampir 1 M. Dia punya rumah di Kerawang. Kalau dia jual pun paling cuma 600-700 nggak cukup. Saya mau beritahu, dia menghadapi badai. Waktu dia mengalami ini saya bilang, "Ci, saya dampingi Cici. Saya akan melihat bagaimana Tuhan akan bekerja lewat hidup Cici. Saya akan kagum dengan karya Tuhan. Tuhan sedang buat apa dengan hidup lu." Saya dampingi dia. Sini orang pendeta yang bukan keliling khotbah. Tapi saya pendeta yang suka camping di rumah sakit. Saya pendeta yang saya bilang kadang-kadang ada orang yang punya masalah bukan jemaat kami loh, bukan satu gereja. Karyawannya jatuh patah tulang payah sekali. Saya harus ngurus dari rumah sakit sampai ke bandara, kami ditahan, kami tidur semalaman, saya nggak tidur. Saya ngurus orang seperti itu. Saya mendampingi karena saya tahu, saya mau lihat apa yang Tuhan mau buat. Karya apa yang Tuhan mau lakukan. Saudara, saya dampingi dia. Dan yang luar biasa saudaraku, waktu dia operasi katarak, asuransi dia di-upgrade baru 1 tahun 2 bulan baru boleh dipakai. Asuransi dia yang pertama konvensional, dibayar tidak sesuai tagihan. Sekarang ada asuransi yang dibayar sesuai tagihan, di-upgrade preminya segala macam. Saudara, hari itu dia tercover semuanya saudara. Dia tidak mengeluarkan uang yang harus banyak. Dan yang luar biasanya saudara, sampai hari ini masuk tahun ke-5. Kemarin dia harus berangkat keluar dan itu juga proses perjalanan yang gak gampang. Ya kita berdoa dan dia ada di luar saat ini. Dan dia katakan MRI terakhir hasilnya bagus. Saya bilang, "Ci, terima kasih saya diizinkan mendampingi kamu. Saya diizinkan bersama dengan badai itu. Saya melihat bagaimana Tuhan menolong." Saat di rumah sakit, safety box dia itu udah nama saya nomor 2.
Uang dia semua saya ngurus. Saya bilang kenapa gak suruh adik kamu aja? Udah kamu aja. Saya itu bawa uang dia, bawa apa semua. Dia bukan orang kaya. Dia udah gak punya papa mama yang menguatkan dia. Adik dia satu jauh di luar negeri, satu juga ada jauh di tempat Kerawang. Tapi dia orang yang sangat cinta Tuhan. Dia orang yang mengasihi Tuhan. Dia orang yang melayani belakang layar. Dia orang yang suka memberi dan memberkati. Dia orang yang saya tahu kalau dia mau menabung duitnya lebih banyak. Tapi saya lihat dia tidak akan menahan uang dia. Dia selalu memberkati pekerjaan Tuhan. Dia memberkati seluruhnya. Dia ambil secukupnya aja buat hidup dia. Saya bilang ini luar biasa. Orang yang sudah setia, orang yang sudah taat, orang yang sudah berserah banyak sama Tuhan. Lewati badai ini. Tapi saya lihat di tengah badai dia lihat kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu Saudara diberkati. Bapak Ibu Saudara menangkap, paham, saudara siap menghadapi badai apapun, amin. Ada musim yang kita lalui dan di dalam musim kehidupan kita percaya ada Tuhan yang akan melakukan banyak hal. Haleluya, mari kita nyanyikan pujian ini. Di setiap musim hidup. Saya nggak tahu musim apa yang kau alami yang akan kau masuki di tahun 2026. Badai kita berbeda, badai saudara dan saya berbeda. Pergumulan-pergumulan hidup kita berbeda. Masalah yang kita alami berbeda. Tapi hari ini lewati badai itu. Seorang diri dengan Tuhan. Karena Tuhan mau engkau kenal dia. Tuhan mau engkau kenal dia secara pribadi. Dan percaya kepada dia. Haleluya. Dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kalau saudara mau duduk silakan saudara duduk. Kau bisa menyembah, menikmati lagu ini. Biarkan pujian ini berbicara dalam hatimu. Rasa takut apa yang kau hadapi hari ini? Apakah engkau sudah kehilangan kepercayaanmu kepada Tuhan? Aku, ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Sanggup. Kalau engkau berkata, Tuhan, aku udah gak mampu lagi. Aku udah gak kuat lagi. Tapi hari ini engkau yang memampukanku berjalan. Aku akan melihat cara Tuhan bekerja lebih dari apa yang kupikirkan, lebih dari apa yang kudoakan. Haleluya, di setiap musim hidupku. Oh, setiap musim hidupku. Kalau lagu ini menjamamu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, ku melihat setiamu. Saya tidak mendoakan saudara, tapi saudara datang sama Tuhan. Aku mau jalan dengan badai ini, aku tidak takut Tuhan. Jalan sama Tuhan. Tuntun tanganku. Jangan menjadi orang yang lemah. Menjadi orang yang takut dan pengecut. Hadapi badai itu. Amin, haleluya. Tak terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu, ya Tuhan. Aku sanggup berjalan.
Kami terima firman-Mu Tuhan. Kami terima janji-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan kami Tuhan yang dahsyat. Kami percaya Tuhan kami Tuhan yang besar. Kami percaya Tuhan kami luar biasa. Kami letakkan iman pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan. Karena itu kami mengangkat tangan kami. Tanda kami percaya berserah kepadamu Tuhan. Apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan. Tuhan lebih besar dari semua badai yang kami hadapi. Tuhan lebih dahsyat daripada semua badai yang kami hadapi saat ini. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Kami tidak takut. Karena Tuhan ada di pihak kami. Tuhan berserta dengan kami. Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kami. Tuhan akan menyatakan kuasa yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan akan menyatakan mujizat yang luar biasa dalam hidup kami. Waktu Tuhan yang terbaik akan Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Yang meneguhkan kami, membangkitkan iman kami. Biarlah apa yang kami dengar ini, kami bisa terus percaya. Kami tinggal di dalam firman Tuhan. Dan hidup kami menjadi hidup yang berkemenangan. Karena Engkau ada memberi kemenangan buat kami. Kami berdoa buat hamba-Mu Pendeta Fili yang sudah melayani di tempat ini dari mulai hari Jumat. Tuhan terus memakai kehidupan beliau. Terus Tuhan menolong, Tuhan menjaga, menyertai, memberkati pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan Tuhan juga menolong, melindungi ketika besok kembali ke Jakarta. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu hingga tiba di tempat, di rumah dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih Tuhan juga membalas segala jerih lelah Pendeta Fili untuk melayani di tempat ini. Membalas dengan berkat Tuhan, dengan kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Dengan urapan Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Kami berdoa buat setiap jemaat yang sudah mengikuti ibadah pada sore ini. Kami percaya kami mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan hari ini. Kami berdoa buat rekan-rekan kami yang melayani Tuhan. Tuhan memberkati segala jerih lelah, kesetiaan mereka yang mereka sudah dedikasikan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan membalas dengan kuasa Tuhan, urapan Tuhan yang lebih dahsyat lagi, memperlengkapi dengan anugerah karunia dan talenta yang lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Bentar kami akan pulang. Sebelum kami pulang, kami terima berkat dari Tuhan. Kami terima anugerah, kami terima kasih setia Tuhan. Kami terima kuasa mujizat Tuhan atas kami. Kami terima perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dan sepanjang umur hidup kami, kebajikan kemurahan mengikuti kami. Perlindungan dan penyertaan Tuhan menaungi kami sepanjang hidup kami. Dimanapun kami berada, kami bisa jadi berkat dan kesaksian hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih buat Pendeta Fili yang sudah melayani dari sejak hari Jumat. Dan tadi pagi juga kemarin di doa kegerakan dan juga sore ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya akan menyapa tamu kita dari Ponorogo, keluarga Bapak Liman. Ada duduk di mana? Bisa berdiri sejenak Pak. Kita akan menyambut. Terima kasih buat kehadirannya. Kami senang
keluarga Bapak Liman berada bersama dengan kami, bisa dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih sudah ada di tengah-tengah kami. Saya akan memberikan pengumuman tambahan, yaitu biasanya Minggu Berkat itu diadakan di minggu kedua dan minggu terakhir, di minggu pagi ya, di ibadah minggu pagi. Dan khusus untuk bulan puasa, karena bulan puasa akan dilaksanakan oleh rekan-rekan saudara kaum muslim, puasa dilakukan pertengahan bulan Februari sampai Maret. Jadi Minggu Berkat akan dilakukan khusus untuk tanggal 28 Februari dan 8 Maret. Itu diadakan sore hari 4:30 dan berupa, kalau pagi biasa berupa nasi, tapi kalau khusus untuk dalam bulan puasa ini diberikan snack ya. Jadi tanggal 28 Februari dan 8 Maret itu Minggu Berkatnya akan diadakan 4:30 sore berupa snack. Jadi Bapak Ibu Saudara ingin berpartisipasi bisa membawa di gereja 4:30 ya, atau sebelum 4:30 berupa snack. Ya, snack atau mungkin takjil, mungkin Bapak Ibu Saudara ingin memberi takjil juga boleh ya. Tetapi bukan berupa nasi karena pada saat itu belum buka puasa. Ya, kita akan mendengarkan pengumuman. Mari. Shalom Jemaat Air Hidup, senang sekali dapat berjumpa dengan Anda semua di minggu yang luar biasa ini, yang tentunya penuh dengan semangat dan sukacita. Kami menyambut hangat kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di GSJA Air Hidup Madiun. Selamat datang, selamat beribadah dan selamat menikmati berkat dari Tuhan. Dan sekarang mari kita simak informasi seputar gereja dalam Warta Sepekan Air Hidup. Mari kita terus membangun hubungan yang lebih dekat lagi dengan Tuhan dan mengalami lawatan kuasa Tuhan yang luar biasa dalam kegiatan doa air hidup sepekan. Doa pagi akan diadakan pada hari Selasa hingga hari Kamis pukul 5 pagi di main hall gereja. Sedangkan hari Jumat hingga Sabtu akan ada doa kegerakan yang diadakan pukul 10 pagi di main hall gereja. Dan doa bersama akan diadakan pada hari Jumat pukul 6 sore di main hall gereja. Mari kita terus saling terhubung satu dengan yang lain, saling mendukung, saling mendoakan, dan saling bertumbuh bersama dalam pengenalan akan Yesus melalui KKA. Jadwal kegiatan KKA untuk minggu ini dapat dilihat di Warta Gereja. Bagi jemaat yang belum memiliki KKA, dapat menghubungi call center gereja untuk mendapatkan info lebih lanjut. Komisi Kasih mengadakan kembali cek lab sederhana yang terdiri dari cek kolesterol, cek asam urat, dan cek gula darah yang akan diadakan pada hari Sabtu 14 Februari pukul 9 pagi di Jalan Cendrawasih 31. Bagi jemaat air hidup yang berminat wajib mendaftarkan diri kepada Ibu Nini Sugiarini karena kuota terbatas hanya untuk 50 orang. Jadi segera daftarkan diri Anda. Shalom pria integritas air hidup. Mari bergabung bersama dalam ibadah kaum pria pada hari Kamis 26 Februari dimulai pukul 6:30 malam di ruang Ebenezer lantai 2. Pastikan Anda datang dan jangan lupa ajak rekan pria lainnya untuk hadir dalam ibadah kaum pria ini. Itulah beberapa informasi kegiatan air hidup selama sepekan. Mari kita terus terkoneksi dengan Allah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur karena Engkau sangat baik dan teramat baik. Engkau telah memberkati pekerjaan kami, usaha kami. Dan sebagai ucapan syukur kami, inilah persembahan kami melalui keuangan kami. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati setiap rumah tangga, pekerjaan kami, usaha kami, bahkan masa depan kami. Sebab Engkau Bapa yang selalu memelihara kami. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan keterampilan, kemampuan. Sehingga hidup kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebab Tuhan besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam.
memberkati kita semuanya.